Perkenalkan dulu ya, nama saya Hendang Gunawan. Di sini selaku Kepala TPA Al-Mukid yang beralamat di Sindang Raja, Gang Masjid, RT 1 RW 1, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Agustin dengan NIM 2209513 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain dengan NIM 22022101. Kami adalah perwakilan dari kelompok 8 kelas 1A PGSD. Di sini kami sudah ditemani dengan Bapak Nandang sebagai kepala dari TPA Al-Mukid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Neng. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Neng. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh Bapak jelaskan dulu sedikit mengenai TPA Al-Mukid. Perkenalkan dulu ya, nama saya Hendang Gunawan. Di sini selaku Kepala TPA Al-Mukid yang beralamat di Sindang Raja, Gang Masjid, RT 1 RW 1, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Berkenaan dengan TPA Al-Mukid berdiri pada tahun 2021, jadi sampai sekarang itu hampir 2 tahun kurang 2 bulan. Adapun mengenai jumlah siswa atau santrinya sekitar 66 orang yang terbagi dalam kelas TKA, TPK, dan TKA. Mungkin itu sekilas mengenai TPA Al-Mukid. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak. Untuk yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kondisi anak-anak di zaman sekarang, terutama di dalam bidang pendidikan agama? Menurut saya, kondisi anak-anak pada zaman sekarang dalam pendidikan agama itu kurang. Bisa dari faktor dari diri sendiri, kemudian dari faktor luar, terutama kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tersebut untuk menerapkan dalam bidang agama. Mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, apa yang menjadi penyebab dari minimnya atau kurangnya pengetahuan agama pada anak-anak usia? Yang menjadi penyebab minimnya pengetahuan agama pada anak-anak zaman sekarang, terutama usia SD, itu ada dua faktor menurut saya. Yang pertama, faktor intern dari dalam diri sendiri. Yang kedua, faktor ekstern yang berasal dari luar. Kalau faktor intern diantaranya anaknya malas, kemudian kurang minatnya terhadap pembelajaran agama, itu contohnya. Kemudian kalau faktor dari luar itu pengaruh lingkungan yang sangat kuat, diantaranya teman-temannya yang banyak tidak mendalami dalam bidang agama, otomatis berpengaruh terhadap anak tersebut. Kemudian dorongan dari orang tua juga itu sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan anak dalam agama. Contohnya kalau anak usia SD yang seharusnya mengaji pada jam-jam yang telah ditentukan, misalnya pada suatu lembaga pendidikan TPA atau TPQ, tetapi ada orang tua yang membiarkan begitu saja, maka otomatis imbasnya terhadap anak tersebut kurang pengetahuan dalam bidang agamanya. Karena di SD sekarang itu jumlah jam mengajar dalam agama itu, kalau menurut saya kurang. Pertanyaan selanjutnya Bapak,
Menurut Bapak, apakah perilaku anak-anak zaman sekarang sudah sesuai dengan norma agama? Kalau menurut saya sekarang itu ada yang namanya degradasi moral, yang penurunan akhlak yang diakibatkan dari pengaruh lingkungan, kemudian pengaruh media sosial, sehingga tata krama, sopan santun, attitude-nya anak tersebut baik terhadap temannya sendiri, terhadap guru, ataupun kadang terhadap orang tua itu sangat kurang, sehingga merasa prihatin kalau melihat anak-anak sekarang terutama dalam bidang agamanya kurang, ya akhirnya berimbasnya pada akhlak anak tersebut kurang juga dalam masalah attitude ya. Berarti menurut Bapak perilaku anak-anak yang sekarang itu kurang dalam bidang agama, tidak sesuai gitu Pak? Ya, kalau tidak sesuai 100% tidak, karena ada diantaranya anak-anak yang memang background dari orang tuanya kuat pendidikan agamanya, maka anak tersebut ya bagus dalam pendidikan agamanya. Tetapi kalau orang tuanya membiarkan anak tersebut kurang mendorong untuk belajar pendidikan agama, maka imbasnya terhadap anak tersebut, maka pendidikan agamanya juga kurang. Ya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, zaman sekarang kan banyak anak-anak SD yang malas mengaji gitu Bapak. Untuk datang mengaji kan kadang malas. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut gitu? Menurut saya ya, karena anak tersebut sebenarnya yang pokok pangkalnya itu ada pada orang tua yang berperan ya, sangat berperan untuk menentukan anak tersebut apakah belajar agama atau tidak. Yang sangat berperan itu adalah perintah atau instruksi dari orang tuanya. Meskipun memang beberapa anak ada yang melawan terhadap perintah orang tua tersebut, tetapi orang tua pun sebenarnya tidak boleh kalah dengan anak tersebut, karena kalau dibiarkan anak tersebut suatu perintah yang menurut saya tidak bertentangan dengan agama, maka kesananya anak tersebut akan mempunyai senjata pada dirinya bahwa anak tersebut sudah bisa menolak atas perintah dari orang tuanya. Itu meskipun sebetulnya perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Menurut Bapak, apakah orang tua berperan aktif dalam pendidikan agama bagi anak-anaknya? Sangat berperan, harus berperan aktif nih, baik dalam pendidikan agama ataupun dalam pendidikan umum ya. Apalagi zaman sekarang itu sebagai fondasi terhadap akhlak anak-anak itu adalah pendidikan agama yang bisa anak tersebut berperilaku baik atau tidak, itu sangat berperan. Peran serta orang tua itu sangat besar ya, karena di sekolah itu waktunya terbatas karena dibagi-bagi waktunya dengan pelajaran lain, kemudian jamnya dari rata-rata pukul 7 sampai pukul 12, sedangkan itu yang lebih banyak, yang lebih dominan itu waktu berkumpul dengan orang tua atau dengan keluarga itu di rumah, sehingga sebetulnya orang tua ini sangat berperan dalam pendidikan agama di anak. Kalau toh merasa belum cukup anak tersebut pendidikan agamanya di sekolah, maka ada inisiatif orang tuanya itu untuk menggiring atau memberikan dorongan memasukkan anaknya di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, atau TKA ya, TPQ lah, Taman Pendidikan Quran, atau TPA, Taman Pendidikan Al-Qurannya. Jadi itu ada nilai tambahan bagi anak tersebut kalau memang pendidikan agama di SD saat ini merasa kurang,
maka harus berusaha semaksimal mungkin orang tua itu mendorong, memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk masuk di TPK atau TPQ. Terus ada lagi nih Pak, Ya. apa yang bisa dilakukan agar anak usia SD itu bersedia untuk menuntut ilmu agama itu Pak? Yang harus dilakukan itu tidak bisa satu sendiri ya, maksudnya tidak bisa satu unsur, karena yang menentukan berhasilnya suatu proses yang dinamakan proses belajar yang ada 3 anak, kemudian orang tua, kemudian guru juga itu sangat menentukan. Tidak bisa sekarang dilakukan menyuruh anak tersebut, sementara orang tua jarang memberikan motivasi. Kemudian di sekolah misalnya guru kurang memberikan motivasi, maka ada kaitannya antara ketiga unsur tersebut, antara siswa, guru, dan orang tua itu sangat menentukan. Jadi harus semuanya berperan. Ada minat dari anak tersebut, kemudian ada dorongan dari orang tua, dan ada bimbingan dari guru. Itu semuanya saling keterkaitan untuk menumbuhkan khususnya pendidikan agama pada diri anak. Banyak seperti itu. Baik Pak, Ya. untuk yang selanjutnya, upaya apa yang Bapak lakukan sebagai seorang guru kepada anak agar mereka memahami agama Bapak? Upaya saya khususnya ya selaku di sini asatid atau guru TPA berupaya terus mengingatkan kepada anak ya, dengan cara pendekatan kepada anak secara kontinu, karena jika hal tersebut dilakukan tidak secara terus menerus, anak itu kadang-kadang naik turun, sehingga harus diberikan nasihat, saran, motivasi secara terus menerus agar minimal motivasi anak untuk belajar agama itu tetap atau bisa meningkat gitu. Mungkin yang terakhir ya Pak, pertanyaannya, Ya. apa harapan Bapak untuk anak-anak usia SD zaman sekarang itu di bidang pendidikan agama? Harapan saya terhadap pendidikan agama, terutama usia anak SD itu, karena di SD itu merupakan bibit ya bagi atau generasi untuk selanjutnya, maka harus diterapkan atau diharapkan anak SD itu menuntut agama itu semaksimal mungkin ya, karena jika tidak dilakukan seperti itu, untuk ke jenjang berikutnya, ke jenjang SMP, ke jenjang SMA itu banyak gangguannya, sehingga diharapkan, saya berharap bahwa pendidikan agama untuk tingkat SD itu harus benar-benar ditanamkan agar nantinya, karena di tingkat SMP itu semakin banyak gangguan dan godaannya itu, apalagi di tingkat selanjutnya, maka sebagai pondasi di tingkat SD itu harus lebih ditanamkan pendidikan agama. Baik Ya, Bapak, ya. terima kasih. Semua pertanyaan sudah selesai dijawab. Jadi kami tutup sesi acara wawancara kali ini. Itulah teman-teman mengenai pendidikan agama di sekolah dasar. Kurang lebih informasinya sudah disampaikan secara lengkap oleh Bapak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang kita lakukan, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.